Putraku menitipkan istrinya yang lumpuh kepadaku dan pergi meninggalkannya begitu saja. Tapi beberapa menit setelah ia pergi, menantuku tiba-tiba berdiri dan berkata, "Bu, ibu dalam bahaya. Kita harus pergi sekarang juga." Badanku sangat gemetar. Tanpa sempat bertanya, aku menuruti ucapannya. Dan tak kusangka bahwa keputusan itu menyelamatkan segalanya. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton, agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Amin. Namaku Deswita Ningrum. Orang-orang biasa memanggilku Bu Wita. Dalam sisa-sisa kehidupanku yang kian rentah, tak pernah sekalipun kubayangkan hal-hal yang sangat jauh dari nalarku. Kukira sisa hidupku akan kuhabiskan untuk hanya duduk santai sambil meminum teh panas di pagi hari, sambil menikmati udara sejuk. Namun ternyata tidak demikian. Hari itu hujan turun tanpa jeda sejak pagi membasahi halaman rumahku yang sepi. Aku berdiri di ambang pintu ketika putraku, Ferdian, datang bersama istrinya, Karin, yang hanya duduk di sebuah kursi roda. Wajah Ferdian tampak lebih tua dari usianya. Matanya cekung seolah tidak tidur berhari-hari. Ia tidak banyak bicara, hanya mendorong kursi roda Karin masuk ke ruang tamu dengan langkah tergesa seakan waktu sedang mengejarnya. Karin duduk terdiam di kursi roda itu. Tubuhnya kaku, pandangannya kosong menatap lantai. Sejak kecelakaan setahun lalu, Karin tidak pernah lagi bisa berdiri. Aku masih ingat bagaimana dulu ia selalu membantu di dapur dan menyapaku dengan senyum hangat. Hari itu, wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dan tangannya menggenggam ujung kain dengan kuat, seperti menahan sesuatu yang tidak sanggup ia ucapkan. Ferdian lalu menatapku dengan sorot mata yang membuat dadaku terasa sesak. "Bu, aku harus pergi keluar kota. Tidak lama," katanya pelan namun tegas. Ia tidak menjelaskan apapun, tidak juga menatap lama wajah istrinya. Hanya satu permintaan yang ia sampaikan agar aku menjaga Karin sebaik mungkin selama ia pergi. Nada suaranya terdengar seperti titipan terakhir yang tidak berani ia perpanjang. Aku mengangguk meski hatiku diliputi pertanyaan. Tidak biasanya Ferdian bersikap sedingin itu. Biasanya ia selalu memastikan istrinya nyaman sebelum melangkah pergi. Kali ini ia hanya menunduk sebentar, lalu meraih tanganku dan menggenggamnya kuat, seakan sedang menitipkan lebih dari sekadar seorang menantu. Sebelum melangkah keluar, Ferdian menoleh sekali lagi. Tatapannya menyapu wajahku dan istrinya, lalu berhenti sejenak di mataku. Ada ketakutan yang tidak ia sembunyikan, bercampur rasa bersalah yang jelas terbaca. Aku ingin bertanya, ingin menahannya, tetapi kata-kata itu tertelan oleh perasaan tidak enak yang mendadak memenuhi dadaku. Pintu tertutup dan suara mobilnya menghilang di balik hujan. Aku berdiri lama di ruang tamu bersama Karin yang masih diam membisu. Tanpa aku sadari, sejak saat itu, hidupku mulai bergeser ke arah yang sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Dimulai dari titipan sederhana yang ternyata menyimpan bahaya besar. Rumah kembali sunyi setelah kepergian Ferdian. Hanya suara hujan yang memukul atap dan detak jam dinding yang terdengar jelas. Aku menutup pintu perlahan, lalu menatap Karin yang masih duduk di kursi roda tanpa bergerak. Keheningan itu terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang tertinggal bersama kami. Aku mendorong kursi rodanya menuju kamar tamu yang biasa kugunakan untuk beristirahat siang. Langkahku terasa kaku. Pikiranku masih dipenuhi wajah Ferdian saat berpamitan. Ada perasaan tidak aman yang terus mengganggu meski aku berusaha menepisnya. Sesampainya di kamar, aku membantu Karin berpindah ke ranjang. Tubuhnya dingin saat kusentuh. Ia tidak menolak, tidak juga mengeluh, hanya menuruti dengan wajah kosong. Aku menata selimut dengan rapi, berharap ia merasa lebih tenang.
Aku menanyakan apakah ia ingin makan atau minum. Ia menggeleng pelan tanpa menatapku. Gerakannya lambat, seakan setiap keputusan membutuhkan tenaga besar. Aku tidak memaksanya dan memilih menyiapkan teh hangat di dapur. Saat air mendidih, pikiranku kembali pada Ferdian. Perjalanan mendadak, tanpa penjelasan, tanpa kepastian waktu. Biasanya ia akan menelepon setiap hari. Kali ini ia bahkan tidak berjanji akan menghubungi. Perubahan itu membuat dadaku terasa sesak. Aku membawa teh ke kamar dan meletakkannya di meja kecil. Karin menatap cangkir itu lama, lalu mengangkatnya dengan tangan gemetar. Seteguk pun tidak ia habiskan. Cangkir itu kembali ke meja dalam keadaan hampir penuh. Aku duduk di kursi dekat ranjang, mencoba mengajaknya berbicara tentang hal-hal ringan. Ia menjawab seperlunya, suaranya pelan dan terdengar tertahan. Tidak ada senyum, tidak ada nada hangat seperti dulu. Ada jarak yang jelas antara kami. Beberapa saat kemudian, aku keluar kamar untuk membereskan ruang tamu. Kursi roda dibiarkan di sudut kosong dan diam. Pemandangan itu membuatku berhenti sejenak. Perasaan tidak enak kembali muncul tanpa alasan yang jelas. Aku memeriksa pintu dan jendela, memastikan semuanya terkunci. Padahal aku jarang melakukannya di siang hari. Entah mengapa, hari itu aku merasa perlu lebih waspada. Angin dari luar membawa hawa dingin yang membuatku menggigil. Dari dalam kamar, terdengar suara benda jatuh. Aku bergegas masuk. Jantungku berdebar. Karin tampak duduk di ranjang dengan napas tidak teratur. Sebuah bantal terjatuh ke lantai. Namun tidak ada tanda ia mencoba meraihnya. Aku bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia mengangguk, tetapi matanya tidak fokus. Tangannya mencengkram spray dengan kuat, seakan sedang menahan rasa takut yang tidak ia pahami sendiri. Aku menyarankan agar ia beristirahat. Ia menutup mata, tetapi wajahnya tetap tegang. Aku tidak pergi jauh, hanya berdiri di dekat pintu sambil mengamati. Perasaan cemas membuatku sulit berpaling. Beberapa menit berlalu tanpa perubahan. Hujan di luar mulai reda, digantikan suara kendaraan yang melintas sesekali. Suasana rumah terasa berbeda, seperti bukan lagi tempat yang biasa kutinggali bertahun-tahun. Aku kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam lebih awal. Tangan-tanganku bergerak otomatis, tetapi pikiranku terus melayang. Setiap suara kecil membuatku menoleh, seolah ada sesuatu yang menunggu kesempatan. Saat memotong sayuran, aku menyadari bau gas yang samar. Aku memeriksa kompor dan memastikan semuanya mati. Meski tidak menemukan apa-apa, kegelisahan itu tidak menghilang. Aku membuka jendela dapur agar udara segar masuk. Dari luar, langit tampak mendung meski hujan telah berhenti. Lingkungan terlihat normal, tetapi perasaanku berkata sebaliknya. Kembali ke kamar, aku mendapati Karin membuka mata dan menatapku dengan ekspresi berbeda. Ada ketegangan yang lebih jelas di wajahnya, seakan ia sedang menunggu sesuatu terjadi. Ia bertanya dengan suara pelan, "Apakah rumah ini aman?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. Aku menjawab bahwa rumah ini baik-baik saja, meski keyakinanku sendiri mulai goyah. Aku duduk di tepi ranjang, berusaha menenangkannya. Ia mengangguk, namun nafasnya tetap pendek. Tangannya terus bergerak gelisah di atas selimut. Malam mulai turun lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu rumah sudah kunyalakan, tetapi bayangan di sudut ruangan terasa lebih gelap. Keheningan kembali menyelimuti. Kali ini disertai rasa terancam yang semakin kuat. Aku berdiri dan mematikan televisi yang menyala tanpa suara. Aku ingin suasana tenang, meski ketenangan itu justru terasa menakutkan. Rumah ini seperti menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Di saat itulah aku menyadari, sejak Ferdian pergi, tidak ada satupun hal yang terasa normal. Dan tanpa aku ketahui, ketegangan yang kurasakan hanyalah awal dari kejadian yang akan mengubah hidupku sepenuhnya. Aku kembali ke kamar setelah memastikan semua pintu terkunci. Karin duduk bersandar di ranjang. Wajahnya tegang. Matanya terus bergerak mengikuti setiap suara dari luar. Ia tampak berbeda dari sebelumnya.
seolah ada keputusan besar yang sedang ia siapkan dalam diam. Aku bertanya, apakah ia ingin dipindahkan ke kursi roda agar lebih nyaman. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya justru mencengkram tepi ranjang dengan kuat. Urat-uratnya menegang. Nafasnya terdengar lebih berat dari biasanya. Ia menatapku lurus untuk pertama kalinya sejak Ferdian pergi. Tatapan itu membuatku terdiam. Ada ketakutan yang nyata. Bukan ketakutan biasa, melainkan kepanikan yang terkontrol dengan susah payah. "Ibu," katanya pelan, "tolong dengarkan aku." Suaranya bergetar tetapi jelas. Aku mengangguk. Meski dadaku mulai berdebar lebih cepat. Ia meminta agar aku tidak panik dan tidak bertanya apapun dulu. Permintaan itu terasa aneh, tetapi nadanya membuatku menurut. Aku berdiri tepat di depannya, berusaha menangkap maksud dari raut wajahnya. Tiba-tiba ia menggeser tubuhnya ke tepi ranjang. Kedua kakinya menyentuh lantai. Aku refleks maju selangkah, bersiap menahannya jika ia jatuh. Namun yang terjadi justru membuatku terpaku. Perlahan ia menekan telapak kakinya ke lantai dan mengangkat tubuhnya. Tidak ada teriakan, tidak ada rintihan. Ia berdiri dengan tubuh gemetar tetapi seimbang. Mataku membesar, lidahku keluh. Aku ingin bersuara, namun tenggorokanku terasa terkunci. Pikiranku menolak menerima apa yang kulihat. Karin yang selama ini lumpuh, kini berdiri di hadapanku tanpa bantuan. Ia menatapku dengan wajah pucat. "Ibu dalam bahaya," ucapnya tegas. Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa ragu. Getaran di suaranya bukan karena lemah, melainkan karena terburu-buru. Aku bertanya apa maksudnya dan bagaimana mungkin ia bisa berdiri. Ia menggeleng cepat. "Tidak, sekarang kita harus pergi. Sekarang juga." Tangannya meraih lenganku, cengkramannya kuat. Aku mencoba menarik napas dan berpikir jernih. Namun cara ia memandangku membuatku yakin ini bukan kebohongan atau lelucon. Ada sesuatu yang ia ketahui dan tidak sanggup ia jelaskan dengan kata-kata. Dari luar terdengar suara seperti logam bergesekan. Aku menoleh ke arah jendela. Jantungku berdegup semakin kencang. Karin ikut menoleh lalu kembali menarikku lebih dekat. Ia berkata, "Ada orang yang mengawasi rumah ini sejak sore tadi." Ia tidak menyebut siapa, hanya mengatakan bahwa waktu kami hampir habis. Kata-katanya singkat, terpotong oleh napas yang masih belum stabil. Aku ingin bertanya dari mana ia tahu, tetapi naluriku mendahului logika. Ketakutan yang selama ini menggangguku tiba-tiba menemukan bentuknya. Aku merasa rumah ini tidak lagi aman. Karin melangkah satu langkah ke depan, lalu berhenti sejenak, seolah memastikan kakinya masih sanggup menopang tubuhnya. Setelah itu ia berjalan lagi lebih cepat, menuju pintu kamar. Aku mengikutinya dengan langkah goyah. Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang saling bertabrakan. Namun satu hal terasa jelas. Jika aku ragu sekarang, akibatnya bisa fatal. Ia menyuruhku mengambil jaket dan dompet saja. Tidak ada waktu untuk membawa barang lain. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk penolakan. Aku menuruti tanpa membantah. Saat kami keluar kamar, aku melirik kursi roda yang ditinggalkan begitu saja. Pemandangan itu terasa tidak masuk akal, seperti potongan hidup yang tiba-tiba kehilangan makna. Kami bergerak menuju pintu depan. Tangannya masih menggenggam lenganku, seolah takut aku akan berhenti. Langkahnya tidak sempurna, tetapi cukup cepat untuk seseorang yang seharusnya tidak bisa berjalan. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Udara malam menerpa wajahku. Saat itulah aku menyadari keputusan untuk mengikuti Karin barusan bukan sekedar pilihan, melainkan awal dari penyelamatan yang belum sepenuhnya kupahami. Kami melangkah keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Hujan telah berhenti, tetapi tanah masih basah dan licin. Aku hampir tergelincir, namun Karin segera menopang lenganku, menunjukkan kekuatan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Aku bertanya, kemana kami harus pergi? Ia tidak menjawab, hanya mengajakku berjalan menjauh dari rumah,
menyusuri jalan kecil di samping pagar. Wajahnya tegang, pandangannya terus mengamati sekitar. Langkahnya tidak sempurna, tetapi ia bergerak dengan tekad yang jelas. Sesekali ia meringis menahan sakit, namun tidak memperlambat langkah. Aku menyadari ia sedang memaksakan tubuhnya. Aku ingin menghentikannya dan meminta penjelasan, tetapi suaranya kembali terdengar tegas. Ia memintaku tetap tenang dan tidak menarik perhatian siapapun. Nada itu membuatku patuh, meski ketakutan semakin kuat. Kami melewati rumah tetangga yang lampunya sudah padam. Lingkungan yang biasanya terasa aman, kini tampak asing. Setiap bayangan membuatku waspada. Setiap suara membuatku menahan napas. Karin berhenti sejenak di balik pohon besar di ujung jalan. Ia mencondongkan tubuhnya, menarik napas panjang, keringat membasahi pelipisnya meski udara dingin. Aku menahan bahunya dan bertanya apakah ia sanggup melanjutkan. Ia mengangguk tanpa ragu, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia meminta maaf karena menyeretku ke situasi ini. Aku berkata tidak apa-apa, meski suaraku bergetar. Dalam hati aku belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Namun satu hal pasti, kami tidak sedang lari tanpa alasan. Kami kembali berjalan, kali ini lebih cepat. Aku mendengar suara langkah dari arah rumah samar, namun cukup jelas untuk membuat jantungku berdetak keras. Karin mempercepat langkah, tangannya kembali menggenggam lenganku. Aku menoleh ke belakang dan melihat cahaya santer menyapu halaman rumahku dari kejauhan. Tubuhku langsung lemas. Ketakutan yang selama ini kutahan akhirnya berubah menjadi kepanikan nyata. Karin menarikku ke arah warung kecil yang sudah tutup. Kami bersembunyi di sisi bangunannya yang gelap. Ia memberi isyarat agar aku diam dan menunduk. Dari celah sempit, aku melihat dua orang berdiri di depan rumahku. Mereka berbicara singkat, lalu salah satu dari mereka masuk ke halaman. Aku menggigit bibir, menahan suara agar tidak keluar. Tanganku gemetar hebat. Aku merasa tubuhku tidak sanggup menanggung ketegangan itu lebih lama. Karin menyentuh tanganku seolah memberi isyarat bahwa aku tidak sendirian. Beberapa menit terasa sangat panjang. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam rumah. Pikiran tentang segala kemungkinan buruk membuat kepalaku hampir pecah. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah rumah. Bukan suara biasa, melainkan bunyi yang membuat tanah di bawah kakiku bergetar. Aku refleks menutup telinga dan memejamkan mata. Ledakan itu disusul cahaya terang yang menyambar langit malam. Aku berteriak tanpa sadar. Tubuhku gemetar tak terkendali. Karin langsung memelukku agar aku tidak jatuh. Ketika aku membuka mata, api terlihat menjilat bagian depan rumahku. Asap hitam membumbung ke udara. Kaki-kakiku melemas. Aku jatuh berlutut di tanah basah. Jika kami masih berada di dalam rumah beberapa menit lalu, aku tidak berani membayangkan akibatnya. Nafasku tersengal, dadaku terasa sakit. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Karin menahan tubuhku agar tetap duduk. Wajahnya pucat, namun matanya menatap api itu dengan kesedihan mendalam. Ia berkata pelan bahwa ini sebabnya kami harus pergi. Di tengah kekacauan itu, aku menyadari satu hal yang mengubah cara pandangku sepenuhnya. Keputusan untuk menuruti Karin tanpa bertanya telah menyelamatkan nyawaku, meski menghancurkan rumah yang selama ini kuanggap sebagai tempat paling aman. Api masih menyala ketika orang-orang mulai berdatangan. Teriakan panik terdengar dari kejauhan, disusul suara sirine yang semakin mendekat. Aku duduk terpaku di tanah, menatap rumah yang selama puluhan tahun kutinggali, kini berubah menjadi sumber kekacauan. Petugas pemadam tiba dan segera mengambil alih keadaan. Mereka berlari dengan selang air, berusaha menjinakkan api yang sudah terlanjur melahap bagian depan rumah. Aku tidak mampu berdiri, lututku gemetar hebat, seolah seluruh kekuatanku terkuras dalam satu malam. Karin membantu menuntunku menjauh dari kerumunan. Ia mengajakku ke bangku beton di dekat warung. Nafasku masih tidak teratur, dadaku terasa sesak, dan kepalaku dipenuhi pertanyaan yang saling bertabrakan.
Aku menatapnya lama, mencari jawaban dari wajahnya. Ia menunduk, seolah tahu saat itu tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Tangannya mencengkram ujung jaket, tanda ia juga sedang menahan tekanan besar. Aku bertanya dengan suara serak, bagaimana ia bisa mengetahui semua ini? Ia tidak langsung menjawab. Matanya mengarah ke api yang mulai mengecil, lalu kembali padaku dengan raut penuh penyesalan. Ia mengaku bahwa ancaman itu bukan kebetulan. Sejak beberapa minggu terakhir, ada orang-orang yang diam-diam mengawasi rumah ini. Mereka mencari sesuatu yang berkaitan dengan Ferdian, dan aku dijadikan sasaran untuk menekannya. Aku terkejut mendengar namaku disebut sebagai bagian dari rencana itu. Selama ini aku merasa hidup tenang dan jauh dari masalah. Kenyataan bahwa nyawaku dipertaruhkan tanpa sepengetahuanku membuatku gemetar. Karin mengatakan bahwa ia mendengar rencana itu secara tidak sengaja. Ia tidak menyebutkan detail, hanya mengatakan bahwa rumah ini akan dibuat tidak aman malam ini. Karena itulah ia memaksakan diri untuk bertindak. Aku teringat kembali caranya berdiri dan menarikku keluar rumah. Kejadian itu kini terasa semakin berat maknanya. Ia mempertaruhkan kondisinya sendiri demi menyelamatkanku. Aku bertanya mengapa ia tidak memberitahu sejak awal. Ia menjawab dengan suara tertahan bahwa Ferdian melarangnya. Jika mereka tahu aku sadar, risikonya akan lebih besar. Kata-katanya menusuk perasaanku sebagai seorang ibu. Ferdian memilih diam demi melindungiku, tetapi justru menyeretku ke dalam bahaya yang lebih besar. Rasa marah dan takut bercampur menjadi satu. Petugas polisi mulai memasang garis pembatas. Beberapa tetangga mendekat bertanya apa yang terjadi. Aku tidak sanggup menjawab satu persatu, hanya menggeleng dan meminta mereka menjauh. Karin memintaku tetap duduk dan tidak berbicara pada siapapun. Ia berkata, situasi ini belum sepenuhnya aman. Ancaman itu mungkin belum berakhir malam ini. Aku menatap wajahnya yang pucat dan berkeringat. Ia jelas menahan rasa sakit, tetapi tetap berusaha terlihat kuat. Perasaan bersalah muncul di hatiku, karena selama ini aku hanya melihatnya sebagai beban. Api akhirnya berhasil dipadamkan. Rumahku rusak parah. Sebagian atap runtuh dan dinding depan menghitam. Pemandangan itu membuat dadaku terasa kosong, seolah sebagian hidupku ikut hangus. Seorang petugas mendekat dan menanyakan identitasku. Aku menjawab singkat, sementara Karin berdiri di sampingku menjaga jarak. Ia terlihat waspada, matanya tidak pernah lepas dari sekitar. Aku menyadari malam ini bukan sekadar musibah biasa. Ada rangkaian kejadian yang jauh lebih besar dari kebakaran rumah, dan aku berada tepat di tengahnya tanpa persiapan apapun. Saat suasana mulai lebih terkendali, Karin membungkuk mendekat dan berkata, "Kami harus pergi dari sini." Ia menyebut tempat aman yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Aku terdiam lalu mengangguk. Tidak ada lagi rumah untuk ditinggali. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Semua yang kukenal telah berubah dalam hitungan jam. Kami meninggalkan lokasi kebakaran saat fajar mulai menyingsing. Di balik kelelahan dan ketakutan, aku mulai memahami satu hal yang pahit. Ferdian tidak hanya menitipkan istrinya kepadaku, tetapi juga meletakkanku di jalur bahaya yang kini tak bisa kuhindari lagi. Kami tiba di sebuah rumah kecil di pinggir kota saat langit mulai terang. Tempat itu tampak sepi, jauh dari keramaian. Karin membuka pintu dengan kunci yang sudah ia siapkan, lalu memintaku masuk tanpa menyalakan lampu depan. Aku duduk di kursi ruang tamu dengan tubuh lemas. Bau debu dan kayu tua memenuhi ruangan. Kejadian malam itu terus berputar di kepalaku, membuatku sulit memusatkan pikiran. Karin mengambilkan segelas air dan menyodorkannya padaku. Tangannya masih gemetar, namun langkahnya tetap mantap. Aku meminum air itu perlahan, mencoba menenangkan diri. Beberapa saat kami hanya diam. Keheningan di antara kami terasa berbeda. Bukan lagi canggung, melainkan menunggu sesuatu yang harus diucapkan. Aku menatap wajahnya, mencari keberanian untuk bertanya.
Akhirnya aku membuka suara. Aku meminta penjelasan yang jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak sanggup lagi menerima setengah kebenaran setelah semua yang hampir merenggut nyawaku. Karin menarik napas panjang. Ia duduk di hadapanku, menundukkan kepala, lalu mengangkat wajahnya dengan mata yang basah. Ia mengatakan, sudah waktunya aku mengetahui semuanya. Ia mengaku bahwa sejak beberapa bulan lalu, ia sebenarnya sudah bisa menggerakkan kakinya. Pemulihan itu terjadi perlahan tanpa diketahui banyak orang. Namun ia memilih menyembunyikannya. Pengakuan itu membuatku tergiam. Aku menatap kakinya yang kini menapak lantai dengan kokoh. Perasaanku bercampur antara terkejut, bingung, dan terluka. Ia menjelaskan bahwa pura-pura lumpuh adalah cara untuk melindungi diri. Ada orang-orang yang mengawasi gerak-geriknya dan Ferdian. Jika mereka tahu ia sudah pulih, ancamannya akan berbeda. Ferdian yang pertama kali memintanya merahasiakan hal itu. Mereka sepakat bahwa berpura-pura lemah akan membuat mereka terlihat tidak berbahaya. Keputusan itu diambil demi bertahan. Aku menggenggam ujung kursi. Selama ini aku merawatnya dengan penuh perhatian, mengira ia tidak berdaya. Menyadari semua itu adalah sandiwara, membuat dadaku terasa berat. Karin meminta maaf sambil menunduk. Ia mengatakan tidak pernah berniat menipuku. Setiap hari berpura-pura lumpuh adalah tekanan besar yang harus ia tanggung sendirian. Ia juga mengaku bahwa malam ini adalah pertama kalinya ia berdiri di hadapanku. Keadaan memaksanya bertindak cepat, meski risikonya besar bagi kondisinya sendiri. Aku memperhatikan raut wajahnya yang kelelahan. Tidak ada kesombongan, hanya ketakutan dan penyesalan. Perlahan kemarahanku mereda, berganti rasa iba yang dalam. Aku bertanya, apakah Ferdian tahu aku menjadi target? Ia mengangguk pelan. Itulah alasan Ferdian menitipkannya kepadaku agar aku tidak sendirian saat bahaya mendekat. Penjelasan itu membuat hatiku teriris. Ferdian memilih jalan sunyi, memikul ancaman tanpa melibatkanku secara langsung. Namun, justru itulah yang hampir merenggut hidupku. Aku menutup mata sejenak, mencoba menerima kenyataan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Keluargaku terlibat masalah besar yang tidak bisa dihindari begitu saja. Karin berjanji tidak akan lagi menyembunyikan apapun dariku. Ia berkata, mulai saat ini, kami harus saling percaya jika ingin selamat. Kata-katanya terdengar tegas dan tulus. Aku mengangguk pelan. Meski hatiku masih bergejolak, aku tahu kami tidak punya pilihan lain. Malam itu telah mengubah segalanya, termasuk caraku memandang Karin. Di rumah kecil itu, aku akhirnya memahami satu hal yang menyakitkan. Perempuan yang selama ini kukira lemah, ternyata memikul beban yang jauh lebih berat. Dan rahasia itulah yang menjadi awal dari ujian keluarga kami yang sesungguhnya. Pagi itu datang tanpa kelegaan. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela rumah kecil itu, memperlihatkan wajah Karin yang masih pucat. Aku terbangun dengan kepala berat. Ingatan malam sebelumnya masih melekat kuat. Kami sarapan seadanya tanpa banyak bicara. Setiap gerakan terasa diawasi oleh kecemasan yang belum juga pergi. Aku menyadari tempat aman yang kami datangi hanyalah jeda singkat, bukan akhir dari masalah. Karin memeriksa ponselnya berkali-kali. Tidak ada pesan masuk. Ia menghela napas pelan, lalu memintaku bersiap jika sewaktu-waktu kami harus berpindah lagi. Aku menanyakan apakah Ferdian akan datang. Ia menggeleng, lalu berkata, Ferdian tidak boleh terlihat di dekat kami untuk sementara. Penjelasan itu membuat dadaku terasa kosong. Ia mulai bercerita lebih jauh. Masalah ini bermula dari pekerjaan Ferdian yang berubah arah. Ia diminta mengurus sesuatu yang di luar keahliannya, lalu terjebak dalam urusan orang-orang yang tidak segan menekan keluarga. Ferdian sempat menolak, tetapi ancaman datang bertubi-tubi. Mereka tidak hanya menargetkan dirinya, melainkan juga orang-orang terdekat.
Namaku disebut sebagai titik terlemah. Aku terdiam. Selama ini aku hidup sederhana, mengira tidak ada yang perlu ditakuti. Mendengar bahwa keberadaanku dijadikan alat tekanan membuat tanganku dingin. Karin mengatakan ancaman itu tidak selalu disampaikan secara langsung. Ada pesan tersirat, peringatan halus, dan pengawasan yang terus-menerus. Mereka ingin memastikan Ferdian patuh. Ia mengaku pernah melihat orang asing di sekitar rumahku beberapa kali. Awalnya ia mengira itu kebetulan, sampai percakapan tertentu terdengar jelas di tempat yang seharusnya aman. Ia menyadari rencana kebakaran malam itu bukan sekedar perusakan. Itu adalah peringatan keras. Jika aku masih berada di dalam rumah, akibatnya bisa jauh lebih buruk. Aku memejamkan mata, membayangkan kemungkinan yang hampir terjadi. Dadaku sesak, nafasku pendek. Karin menghentikan ceritanya sejenak agar aku bisa menenangkan diri. Ia melanjutkan dengan suara lebih pelan. Ferdian sudah mencoba mencari jalan keluar, tetapi setiap langkah selalu dibalas tekanan baru. Mereka tidak memberi ruang untuk mundur. Aku bertanya, mengapa kami tidak langsung melapor? Karin menjelaskan bahwa bukti belum cukup dan melibatkan pihak berwajib terlalu cepat justru bisa mempercepat ancaman. Penjelasan itu membuatku semakin sadar betapa rapuh posisi kami. Setiap keputusan membawa risiko. Tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Siang menjelang, tetapi rasa lelah tidak berkurang. Aku melihat Karin berjalan mondar-mandir, sesekali meringis menahan nyeri di kakinya. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Aku menyarankan agar ia beristirahat. Ia menolak halus, mengatakan masih banyak hal yang harus dipastikan sebelum malam tiba. Nada suaranya menunjukkan tanggung jawab yang berat. Ia lalu mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Di dalamnya ada beberapa catatan dan salinan dokumen. Ia mengatakan itu adalah sebagian kecil dari hal yang membuat Ferdian terikat. Aku tidak memahami seluruh isinya, tetapi melihat keseriusan wajahnya membuatku yakin ini bukan perkara sepele. Ada konsekuensi besar jika semua ini terbongkar. Ia berkata, ada satu orang yang paling berbahaya di antara mereka. Orang itu tidak suka menunggu dan selalu menggunakan cara ekstrim untuk memberi pelajaran. Mendengar itu, perutku terasa mual. Aku menyadari kebakaran tadi malam mungkin bukan satu-satunya peringatan. Ada kemungkinan kejadian lain akan menyusul. Karin memintaku bersiap secara mental. Ia berkata, mungkin aku harus berpura-pura tidak tahu apa-apa jika seseorang menghubungiku. Keamanan bergantung pada sikapku. Aku mengangguk meski dalam hati merasa takut. Usia dan pengalamanku tidak pernah mempersiapkanku untuk permainan berbahaya seperti ini. Sore hari, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Karin. Wajahnya langsung berubah. Ia membaca cepat lalu menghapus pesan itu tanpa menunjukkan isinya. Ia hanya berkata satu kalimat yang membuat darahku berdesir. Mereka tahu kita masih hidup. Kalimat itu terasa seperti ancaman yang diucapkan pelan. Aku menatapnya dengan cemas. Ia menenangkanku dan berkata, masih ada waktu, tetapi kami harus lebih waspada. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Menjelang malam, aku menyadari bahwa konflik ini tidak lagi hanya milik Ferdian. Aku telah terseret sepenuhnya. Keselamatanku kini terikat pada keputusan-keputusan yang bahkan belum sepenuhnya kupahami. Di rumah kecil yang sunyi itu, aku mengerti bahwa bahaya terbesar bukan hanya ancaman dari luar. Ketakutan, keraguan, dan kepercayaan yang goyah bisa menjadi musuh yang sama mematikannya. Malam itu kami memutuskan mematikan seluruh lampu. Hanya cahaya dari layar ponsel Karin yang sesekali menerangi ruangan. Suasana hening terasa menekan, seolah setiap bunyi kecil bisa mengundang bahaya. Aku duduk dekat jendela yang tertutup rapat. Pandanganku tertuju keluar. Meski tidak ada apapun yang terlihat jelas, perasaanku terus siaga, seakan ancaman bisa datang kapan saja. Karin duduk berhadapan denganku. Ia berkata, sudah waktunya aku mengetahui alasan sebenarnya mengapa Ferdian pergi begitu tergesa. Nada suaranya tenang,
tetapi wajahnya menunjukkan beban berat. Ia menjelaskan bahwa kepergian Ferdian bukan untuk menyelamatkan diri sendiri. Ia justru sengaja menjauh agar perhatian tidak tertuju pada kami. Dengan begitu, resiko terhadapku diharapkan berkurang. Ferdian menurut pengakuannya memilih menghadapi masalah itu sendirian. Ia percaya jika ia terlihat kooperatif, tekanan terhadap keluarga akan mereda. Keputusan itu diambil tanpa memberitahuku. Aku mendengarkan dengan dada bergetar. Selama ini aku mengira Ferdian egois karena pergi tanpa penjelasan. Kenyataannya bahwa ia justru melindungiku, membuat rasa bersalah menyelimuti diriku. Karin mengatakan Ferdian meninggalkan beberapa petunjuk sebelum pergi. Petunjuk itu tidak ditujukan untuk dibuka segera, melainkan jika situasi memburuk. Malam ini dianggapnya sebagai tanda. Ia mengeluarkan sebuah ponsel lama dari tas kecilnya. Perangkat itu sudah lama tidak aktif dan tidak terhubung dengan siapapun. Ferdian memintanya menyimpan benda itu dengan sangat hati-hati. Aku menatap benda kecil itu dengan perasaan campur aduk. Di dalamnya tersimpan jejak keputusan yang diambil anakku tanpa melibatkan ibunya. Rasa kehilangan muncul bersamaan dengan rasa bangga. Karin menyalakan ponsel itu dan membuka sebuah rekaman suara. Suara Ferdian terdengar jelas, meski kualitasnya tidak sempurna. Aku hampir tidak sanggup mendengarnya. Dalam rekaman itu, Ferdian meminta maaf karena tidak jujur. Ia mengatakan, jika aku mendengar pesan tersebut, berarti keadaannya sudah sangat genting. Ia memintaku tetap kuat dan percaya pada istrinya. Aku menutup mulut agar tangisku tidak terdengar. Suara Ferdian yang biasanya tegas, kini terdengar penuh tekanan. Ia menyebut namaku berulang kali, seakan takut tidak sempat mengatakannya lagi. Karin mematikan rekaman itu sebelum selesai. Ia berkata, pesan selanjutnya terlalu berbahaya jika didengar sekarang. Ada informasi yang tidak boleh tersebar dalam kondisi seperti ini. Aku bertanya, apakah Ferdian baik-baik saja? Ia tidak menjawab langsung. Diamnya membuatku paham bahwa pertanyaan itu tidak memiliki jawaban pasti. Ia kemudian menjelaskan bahwa Ferdian sedang berusaha memutuskan keterlibatan dengan orang-orang tersebut. Proses itu membutuhkan waktu dan keberanian besar. Setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Aku merasa marah karena tidak diajak bicara sejak awal. Namun di sisi lain, aku mengerti mengapa Ferdian memilih diam. Aku adalah titik lemah yang paling mudah diserang. Karin mengatakan bahwa sejak aku dibawa pergi dari rumah, rencana Ferdian berubah. Keselamatanku kini menjadi prioritas utama. Ia tidak ingin aku kembali menjadi alat tekanan. Aku bertanya, apa yang harus kulakukan? Ia menjawab dengan singkat, tetap hidup dan tidak gegabah. Baginya, keberadaanku yang aman adalah kemenangan kecil di tengah kekacauan. Kami mendengar suara kendaraan melintas di kejauhan. Jantungku kembali berdebar. Karin berdiri dan mengintip dari balik tirai dengan sangat hati-hati. Ia memastikan tidak ada yang mencurigakan. Meski begitu, ia mengingatkan agar aku tidak mendekati jendela lagi. Ia tidak ingin ada yang mengetahui kami berada di sana. Aku menyadari bahwa hidupku kini diatur oleh kewaspadaan. Setiap gerakan, setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan matang. Kebebasan yang dulu kumiliki terasa hilang. Karin berkata, mungkin aku akan membenci Ferdian setelah semua ini selesai. Ia mengaku siap menanggung kemarahanku jika itu terjadi. Baginya yang terpenting adalah keselamatanku. Aku menggeleng dan berkata, tidak ada ibu yang membenci anaknya karena berusaha melindungi. Ucapanku membuat matanya berkaca-kaca. Ia tampak lega mendengarnya. Menjelang tengah malam, kami sepakat untuk beristirahat bergantian. Tidak ada tidur nyenyak, hanya jeda singkat untuk menenangkan tubuh. Ketegangan tetap menyertai. Dalam kesunyian itu, aku memikirkan satu hal yang mulai jelas. Kepergian Ferdian bukan bentuk pengabaian,
melainkan pengorbanan yang tidak pernah ia ucapkan secara langsung. Dan semakin aku memahami alasan di balik tindakannya, semakin aku sadar bahwa jalan menuju keselamatan kami masih panjang, penuh resiko, dan menuntut kepercayaan yang tidak boleh runtuh. Pagi datang dengan udara yang dingin dan tubuh yang masih lelah. Aku terbangun lebih awal dari Karin, duduk sendirian di ruang tamu rumah kecil itu. Pikiran tentang Ferdian tidak memberiku kesempatan untuk merasa tenang. Rasa bersalah mulai menguasai perasaanku. Selama ini aku hidup tanpa curiga, tanpa bertanya, dan tanpa benar-benar mengenal beban yang dipikul anakku sendiri. Aku merasa gagal sebagai seorang ibu. Aku teringat setiap percakapan terakhir kami sebelum kejadian itu. Nada suaranya yang singkat, tatapannya yang berat. Semua kini terasa seperti isyarat yang tidak mampu kutangkap. Penyesalan itu membuat dadaku nyeri. Saat Karin bangun, aku langsung menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tampak terkejut melihat keadaanku. Aku tidak mampu menyembunyikan perasaan yang sejak malam tadi terus menekan. Aku mengatakan bahwa aku merasa bersalah telah menjadi titik lemah. Jika bukan karena diriku, mungkin Ferdian tidak akan ditekan sejauh itu. Kata-kata itu keluar dengan suara gemetar. Karin segera membantah. Ia berkata, "Semua ini bukan salahku. Ancaman itu ada karena pilihan orang-orang jahat, bukan karena keberadaanku sebagai ibu." Namun, perasaanku tidak mudah diyakinkan. Aku merasa kehadiranku justru memperumit keadaan. Rumah yang hancur, pelarian yang kami jalani, semuanya bermula karena aku ada di posisi yang mudah diserang. Aku menunduk, menahan tangis. Rasa takut kehilangan Ferdian mulai berubah menjadi rasa takut telah menghancurkan hidupnya. Pikiran itu membuatku sulit bernapas. Karin duduk di sampingku dan berbicara dengan suara tenang. Ia mengatakan bahwa Ferdian justru bertahan karena memikirkan diriku. Tanpa aku sadari, keberadaanku memberi alasan baginya untuk tidak menyerah. Aku terdiam mendengar itu. Selama ini aku mengira diriku hanya beban. Mendengar bahwa aku adalah alasan Ferdian tetap bertahan membuat perasaanku goyah. Aku bertanya, bagaimana ia bisa begitu yakin? Karin menjelaskan bahwa setiap keputusan Ferdian selalu diawali dengan pertanyaan tentang keselamatanku. Namaku selalu disebut pertama. Penjelasan itu membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, membiarkan tangis yang sejak tadi tertahan akhirnya keluar. Karin tidak menghentikanku. Ia membiarkanku menangis hingga nafasku kembali teratur. Sikapnya membuatku merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekedar orang yang harus dilindungi. Setelah tangisku reda, aku meminta maaf kepadanya. Aku menyadari, selama ini aku sering memandangnya sebagai perempuan yang harus selalu ditolong, bukan sebagai seseorang yang kuat. Ia tersenyum tipis dan berkata, ia tidak pernah tersinggung. Baginya yang terpenting adalah kami masih hidup dan bisa saling berbicara dengan jujur. Kami lalu membicarakan langkah ke depan. Ia mengatakan kami tidak bisa terus bersembunyi tanpa arah. Akan ada saatnya kami harus mengambil keputusan yang lebih besar. Aku bertanya apakah keputusan itu melibatkan diriku secara langsung. Ia mengangguk pelan. Ia tidak ingin lagi mengambil langkah tanpa persetujuanku. Pengakuan itu membuatku merasa dilibatkan untuk pertama kalinya. Aku bukan lagi orang yang disembunyikan di balik alasan perlindungan. Aku mulai merasa memiliki kendali meski kecil. Siang hari aku mencoba menghubungi Ferdian, tetapi ponselnya tidak aktif. Kegagalan itu kembali menimbulkan kecemasan. Aku takut sesuatu telah terjadi padanya. Karin menenangkanku dan mengatakan tidak aktifnya ponsel bisa jadi bagian dari rencana. Ia meminta agar aku tidak panik dan tetap tenang menghadapi ketidakpastian. Aku mengangguk meski perasaan takut belum sepenuhnya pergi. Ketidakmampuan untuk mengetahui keadaan anak sendiri adalah siksaan tersendiri bagi seorang ibu.
Sore menjelang, aku duduk sendirian di teras belakang rumah kecil itu. Aku menatap langit yang mulai berubah warna, mencoba menenangkan pikiran yang terus berputar. Aku menyadari bahwa sejak kejadian itu, aku tidak lagi menjadi ibu yang sama. Ketakutan telah mengubah caraku memandang keluarga, tanggung jawab, dan keberanian. Rasa bersalah yang kurasakan perlahan berubah menjadi tekad. Jika selama ini aku menjadi alasan Ferdian bertahan, maka aku juga harus belajar bertahan untuknya. Aku tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini. Namun, satu hal jelas bagiku hari itu. Aku tidak boleh lagi tenggelam dalam penyesalan, karena yang dibutuhkan keluargaku sekarang adalah kekuatan. Dengan perasaan itu, aku kembali masuk ke dalam rumah. Aku belum tahu apa yang menantiku esok hari, tetapi aku mulai memahami bahwa peran seorang ibu tidak berhenti pada rasa takut, melainkan pada keberanian untuk tetap berdiri di tengah bahaya. Hari berikutnya dimulai dengan ketegangan yang belum mereda. Karin bangun lebih pagi dan langsung memeriksa sekitar rumah dari celah jendela. Wajahnya serius, seakan malam sebelumnya belum benar-benar berlalu. Ia mengatakan ancaman belum berakhir. Kebakaran itu bukan penutup, melainkan pesan lanjutan. Pihak yang menekan Ferdian tidak akan berhenti hanya karena satu peringatan. Aku mendengarkan dengan saksama. Setiap kata yang diucapkannya terasa berat. Tetapi kini, aku tidak lagi menutup telinga. Aku ingin tahu apapun yang berkaitan dengan keselamatan kami. Karin menyebutkan bahwa sejak pagi buta, ada 2 nomor tidak dikenal mencoba menghubunginya. Ia tidak mengangkat panggilan itu. Baginya, setiap kontak yang tidak jelas berpotensi berbahaya. Aku bertanya, apakah mereka mengetahui lokasi kami sekarang? Ia menjawab, belum. Tetapi kemungkinan itu selalu ada. Waktu adalah faktor yang paling menentukan. Ia menyarankan agar kami tidak menetap lebih dari 1 hari di tempat yang sama. Pola berpindah akan menyulitkan pengawasan. Aku menyetujui, meski rasa lelah mulai terasa, kami mulai mengemas barang seperlunya. Tidak banyak yang bisa kubawa, hanya pakaian dan dokumen penting. Sisa hidupku yang lain telah habis bersama rumah yang terbakar. Saat aku memegang foto lama, keluarga, tanganku bergetar. Kenangan sederhana itu kini terasa rapuh. Aku menyimpannya kembali dengan hati-hati. Karin menghentikan kegiatannya dan menatapku. Ia berkata bahwa mulai saat ini, aku harus siap jika sesuatu terjadi padanya. Ucapannya membuat dadaku berdesir. Aku langsung menolak kemungkinan itu. Aku tidak ingin kehilangan siapapun lagi. Ia menenangkanku dan mengatakan kesiapan bukan berarti menyerah. Ia lalu menjelaskan bahwa ada rencana darurat. Jika ia tidak bisa lagi mendampingiku, aku harus pergi ke tempat tertentu dan menghubungi orang yang telah ditentukan. Aku mencatat semua petunjuk itu dengan saksama. Setiap detail terasa penting. Aku tidak lagi merasa seperti penonton, melainkan bagian dari situasi ini. Kami meninggalkan rumah kecil itu menjelang siang. Jalanan tampak normal, tetapi pikiranku terus siaga. Aku memperhatikan setiap kendaraan yang melintas. Karin memilih rute memutar. Ia menghindari jalan utama dan lebih memilih kawasan sepi. Keputusan itu membuat perjalanan lebih lama, namun terasa lebih aman. Di tengah perjalanan, kami berhenti di sebuah toko kecil untuk membeli makanan. Aku menunggu di dalam, sementara Karin mengawasi dari luar. Saat itulah aku menyadari betapa peran kami telah berubah. Ia bukan lagi perempuan yang harus dijaga, melainkan orang yang mengambil keputusan penting. Kami melanjutkan perjalanan menuju tempat sementara berikutnya. Lokasinya lebih dekat ke pusat kota, tetapi tersembunyi di balik aktivitas padat. Sesampainya di sana, Karin segera mengunci pintu dan memeriksa setiap sudut ruangan. Aku duduk sambil menahan napas yang masih belum stabil. Ia menerima satu pesan singkat. Wajahnya mengeras seketika. Ia mengatakan pengawasan semakin ketat dan kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Aku bertanya, apakah Ferdian aman? Ia menjawab belum ada kabar buruk, tetapi situasi berubah cepat. Ketidakpastian itu kembali menekan perasaanku.
Gelak malam mulai menyambut. Aku duduk di dekat pintu, mendengarkan suara dari luar. Setiap langkah kaki membuat jantungku berdetak lebih kencang. Karin meminta aku tidak menyalakan lampu terlalu terang. Ia berkata, kami harus terlihat seperti tempat kosong. Aku menuruti tanpa bertanya. Di tengah kesunyian itu, aku menyadari hidupku telah berubah menjadi rangkaian kewaspadaan. Tidak ada lagi rutinitas biasa, hanya strategi untuk bertahan. Aku bertanya pada diri sendiri, berapa lama kondisi ini akan berlangsung? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya keharusan untuk terus waspada. Karin berkata pelan bahwa mungkin malam ini adalah ujian terberat. Nada suaranya tenang, tetapi matanya menunjukkan kesiapan menghadapi apapun. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri menghadapi ketakutan ini. Ada kepercayaan yang mulai tumbuh di antara kami. Saat jam menunjukkan hampir tengah malam, aku menyadari satu hal penting. Ancaman yang mengintai tidak hanya menguji keberanian kami, tetapi juga ikatan keluarga yang selama ini kuanggap sederhana. Dan di tengah ketidakpastian itu, aku mulai memahami bahwa bertahan hidup bukan hanya soal menghindari bahaya, melainkan tentang tetap bersatu ketika segalanya berusaha memisahkan kami. Malam itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Jam dinding berdetak pelan, namun setiap detiknya seperti menekan dadaku. Aku duduk bersandar di dinding, berusaha tetap terjaga meski tubuhku meminta istirahat. Karin tetap siaga di dekat jendela. Ia tidak banyak bergerak, hanya sesekali memeriksa ponsel dan mencatat sesuatu di kertas kecil. Wajahnya tampak tegang, tetapi sikapnya terkontrol. Aku bertanya, apakah ia pernah merasa takut? Ia menoleh dan mengangguk pelan. Katanya, ketakutan itu selalu ada, tetapi tidak boleh dibiarkan menguasai keputusan. Sekitar pukul 2 dini hari, ponselku bergetar. Suara itu membuat kami berdua tersentak. Aku menatap layar dengan tangan gemetar dan melihat nama Ferdian muncul. Aku hampir tidak percaya. Jantungku berdegup keras, nafasku tersendat. Aku mengangkat panggilan itu dengan perasaan campur aduk, antara lega dan cemas. Suara Ferdian terdengar pelan dan terputus-putus. Ia memintaku berbicara, singkat dan tidak menanyakan apapun. Nada suaranya membuatku sadar, situasinya belum aman. Ia mengatakan bahwa ia baik-baik saja, meski terdengar jelas ia menahan rasa sakit. Aku ingin menangis mendengarnya, tetapi menahan diri agar suaraku tetap stabil. Ferdian meminta maaf karena telah menyeretku ke dalam masalah ini. Ia mengatakan tidak punya pilihan lain selain menjauh demi melindungiku. Kata-katanya terasa berat, namun jujur. Aku mengatakan bahwa aku mengerti dan tidak menyalahkannya. Ucapanku itu membuatnya terdiam sejenak. Aku bisa mendengar nafasnya yang bergetar di seberang sana. Ia lalu berkata bahwa semuanya hampir selesai. Ada satu langkah terakhir yang harus ia ambil. Ia tidak menjelaskan detailnya, hanya meminta kami tetap aman. Aku bertanya kapan ia pulang. Ia tidak menjawab langsung. Diamnya membuat hatiku kembali diliputi kecemasan yang sulit ditekan. Karin memberi isyarat agar pembicaraan segera diakhiri. Aku mengikuti isyarat itu dan menyampaikan bahwa kami baik-baik saja dan akan menunggu. Sebelum panggilan terputus, Ferdian menyebut namaku dengan suara lirih. Ia mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia bangga menjadi anakku. Kalimat itu membuat air mataku jatuh. Panggilan berakhir mendadak. Aku menatap layar ponsel yang kembali gelap. Seakan tidak percaya baru saja mendengar suara anakku setelah sekian lama. Karin duduk di sampingku. Ia tidak berkata apapun, hanya membiarkanku menenangkan diri. Kehadirannya memberi sedikit kekuatan di tengah ketegangan. Aku mengatakan bahwa Ferdian terdengar berbeda, lebih lelah, lebih berhati-hati. Karin mengangguk dan berkata, itu tanda bahwa ia berada di fase paling berbahaya. Penjelasan itu membuatku kembali waspada.
Harapan bertemu kembali kini bercampur rasa takut akan kemungkinan terburuk. Aku berusaha menyingkirkan pikiran itu. Karin berkata bahwa setelah panggilan ini, pengawasan kemungkinan akan meningkat. Kontak singkat seperti itu jarang terjadi tanpa konsekuensi. Kami sepakat untuk tidak tidur malam itu. Risiko terlalu besar jika kami lengah. Aku mencoba menguatkan diri, meski tubuhku terasa sangat lelah. Sekitar 1 jam kemudian terdengar suara kendaraan berhenti tidak jauh dari tempat kami. Aku menahan napas, tubuhku menegang. Karin mematikan layar ponsel dan memberi isyarat agar aku diam. Kami duduk tanpa bergerak, mendengarkan setiap bunyi dari luar. Suara itu tidak lama, tetapi cukup membuat jantungku hampir berhenti. Setelah beberapa menit, kendaraan itu pergi tanpa tanda lain. Aku menghembuskan napas panjang, merasa lututku hampir tidak kuat menopang tubuh. Ketegangan itu menguras seluruh tenagaku. Karin menatapku dan berkata bahwa ini belum selesai. Ucapannya jujur, tanpa upaya menenangkan dengan janji kosong. Aku mengangguk pelan. Panggilan singkat dari Ferdian memberi harapan, tetapi juga peringatan bahwa ujian terbesar mungkin masih menunggu. Di sisa malam itu, aku duduk terjaga, memeluk ponsel di tanganku. Dalam hati aku berdoa agar langkah terakhir yang disebut Ferdian benar-benar membawa kami pada keselamatan, bukan kehilangan yang tidak sanggup kuterima. Pagi itu datang dengan udara yang berat. Aku tidak tidur sama sekali, hanya memejamkan mata sesaat tanpa benar-benar terlelap. Tubuhku terasa lelah, tetapi pikiranku tetap siaga. Karin menyiapkan minuman hangat dan memintaku duduk lebih dekat ke dinding. Ia berkata, ada kemungkinan kami harus bergerak cepat hari ini. Nada bicaranya datar, namun penuh kewaspadaan. Aku bertanya, apakah ia mendapat kabar baru? Ia mengangguk pelan dan mengatakan pesan singkat masuk menjelang subuh. Pesan itu tidak panjang, tetapi cukup untuk mengubah rencana kami. Ia mengatakan, Ferdian akan datang bukan ke tempat ini, tetapi ke titik pertemuan yang telah ditentukan sebelumnya. Wajahnya terlihat tegang saat menyampaikan kabar itu. Dadaku berdesir mendengarnya, rasa rindu, takut, dan harap bercampur menjadi satu. Aku ingin bertanya apakah itu aman, tetapi jawabannya sudah jelas dari ekspresinya. Karin berkata, kami harus bersiap. Ia memintaku membawa dokumen penting dan tidak membawa apapun yang mencolok. Setiap detail kembali diatur dengan ketat. Kami keluar saat matahari belum tinggi. Jalanan mulai ramai, tetapi masih cukup memberi ruang untuk bergerak tanpa menarik perhatian. Aku berusaha berjalan setenang mungkin meski jantungku berdebar keras. Selama perjalanan, aku terus memikirkan wajah Ferdian. Bayangan masa kecilnya muncul silih berganti, membuat langkahku terasa berat. Aku menahan air mata agar tidak jatuh di tengah jalan. Titik pertemuan itu berada di sebuah bangunan tua yang tampak biasa. Tidak ada tanda mencurigakan dari luar. Namun Karin memeriksa sekeliling dengan sangat teliti sebelum kami masuk. Kami menunggu di dalam ruangan sempit dengan pintu tertutup rapat. Waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik menambah tekanan di dadaku. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Aku berdiri refleks. Nafasku tertahan. Karin memberi isyarat agar aku tetap tenang. Pintu terbuka perlahan. Sosok Ferdian muncul di ambang pintu dengan wajah pucat dan tubuh yang tampak lebih kurus. Matanya langsung tertuju padaku. Aku tidak mampu menahan diri. Aku melangkah cepat dan memeluknya erat. Tubuhnya terasa kaku sejenak. Lalu ia membalas pelukanku dengan tangan gemetar. Aku merasakan luka di lengannya. Jantungku terasa seperti diremas. Aku ingin bertanya banyak hal, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Karin mendekat dan menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia berdiri tegak di hadapannya, tanpa kursi roda, tanpa sandiwara. Ferdian terkejut melihatnya. Ia menatap istrinya lama, lalu menutup mata sejenak. Wajahnya menunjukkan campuran lega dan rasa bersalah. Ia mengulurkan tangan
dan menggenggam tangan istrinya dengan erat. Ferdian berkata, "Maaf karena telah membiarkan kita melalui semua ini." Suaranya serak, seakan menahan emosi yang sudah terlalu lama terpendam. Aku menyentuh wajahnya dan berkata bahwa yang terpenting ia masih hidup. Ucapanku membuatnya terdiam, lalu air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menjelaskan bahwa situasinya telah mencapai titik kritis. Ada bukti yang sudah ia serahkan, tetapi prosesnya belum sepenuhnya aman. Ia tidak bisa tinggal lama. Aku merasa waktu kami dirampas terlalu cepat. Baru saja bertemu, tetapi perpisahan kembali mengintai. Ketidakadilan itu membuat hatiku memberontak. Karin bertanya, "Apa langkah selanjutnya?" Ferdian menjelaskan dengan singkat dan tegas. Ia mengatakan, "Kami harus segera berpindah setelah ini." Aku memegang tangannya dan memintanya berhati-hati. Aku tidak lagi meminta janji, hanya memohon ia kembali dengan selamat. Matanya menatapku penuh harap. Ia mengangguk dan berkata akan melakukan yang terbaik. Sebelum pergi, ia kembali memelukku dengan erat, seakan tidak ingin melepaskan. Saat pintu tertutup di belakangnya, dadaku kembali terasa kosong. Namun, kali ini ada keyakinan kecil yang tertinggal. Aku tahu Ferdian tidak lagi berjuang sendirian. Kami berdiri dalam diam beberapa saat. Pertemuan singkat itu menguras seluruh emosiku, tetapi juga memberiku kekuatan baru. Aku menyadari bahwa klimaks dari semua ini semakin dekat. Dan ketika kami melangkah keluar dari bangunan tua itu, aku paham satu hal. Pertemuan tadi bukan sekadar pelepas rindu, melainkan tanda bahwa akhir dari penderitaan kami mulai terlihat, meski jalannya masih penuh resiko. Setelah pertemuan itu, kami tidak langsung kembali ke tempat persembunyian sebelumnya. Karin mengubah rute dan memilih lokasi lain yang lebih terbuka namun ramai. Ia berkata, keramangan kadang justru memberi perlindungan. Kami tiba di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan padat penduduk. Lingkungannya bising, penuh aktivitas, dan jauh dari kesan sepi yang selama ini kami hindari. Aku mengikuti keputusannya tanpa membantah. Begitu masuk, Karin segera menutup pintu dan memeriksa kunci. Ia terlihat kelelahan, tetapi tetap fokus. Aku duduk dan mencoba mengatur nafas yang sejak tadi tidak teratur. Aku bertanya apa yang sebenarnya telah dilakukan Ferdian. Karin menjawab bahwa suamiku telah menyerahkan bukti penting kepada pihak yang tepat. Langkah itu beresiko, tetapi menjadi satu-satunya jalan keluar. Ia menjelaskan bahwa selama ini mereka mengumpulkan data sedikit demi sedikit. Tidak semua orang bisa dipercaya, sehingga prosesnya lambat dan penuh kehati-hatian. Kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Aku mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ada harapan bahwa semua ini akan berakhir. Di sisi lain, ketakutan justru semakin nyata karena segalanya telah terbuka. Karin berkata bahwa setelah bukti itu diserahkan, orang-orang yang menekan Ferdian tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha menyelamatkan diri dengan cara apapun. Tidak lama kemudian, ponsel Karin bergetar. Ia membaca pesan itu dengan wajah tegang, lalu menunjukkan isinya padaku. Pesan tersebut berisi peringatan singkat agar kami tetap berada di tempat aman. Aku bertanya, apakah pesan itu dari Ferdian? Ia menggeleng. Pesan itu berasal dari orang yang membantu proses pengungkapan. Itu tanda bahwa situasi sedang bergerak cepat. Beberapa jam kemudian, suara berita dari televisi tetangga terdengar samar. Aku mendengar nama perusahaan dan beberapa jabatan disebutkan. Nada pembicara terdengar serius. Karin menaikkan volume televisi kecil yang ada di ruangan. Berita itu menayangkan pengungkapan kasus besar yang melibatkan penyalahgunaan wewenang dan ancaman terhadap saksi. Dadaku berdebar ketika aku menyadari potongan informasi itu berkaitan dengan apa yang kami alami. Meski tidak menyebut nama Ferdian, aku tahu ia berada di pusat pusaran masalah itu. Karin berkata, ini adalah langkah awal,
Publikasi membuat mereka yang terlibat tidak bisa lagi bergerak bebas. Namun justru pada fase ini, risiko balasan bisa meningkat. Aku merasakan ketegangan baru, harapan dan bahaya berjalan berdampingan. Aku menyadari bahwa kebenaran tidak selalu langsung membawa rasa aman. Menjelang sore, 2 orang berpakaian rapi datang ke kontrakan itu. Mereka memperkenalkan diri secara singkat dan menunjukkan identitas resmi. Jantungku berdegup keras melihatnya. Karin meminta aku tetap duduk dan tenang. Ia berbicara dengan mereka di dekat pintu. Percakapan itu singkat namun serius. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata bahwa keselamatan kami kini menjadi prioritas. Mereka meminta kerjasama penuh dan menjelaskan bahwa pengamanan akan ditingkatkan. Aku merasa campur aduk antara lega dan takut. Kehadiran mereka berarti masalah ini nyata dan besar. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Mereka menjelaskan bahwa beberapa pihak telah diamankan. Namun, masih ada kemungkinan ancaman dari sisa jaringan yang belum sepenuhnya terungkap. Aku menanyakan keadaan Ferdian. Salah satu dari mereka menjawab bahwa ia berada di bawah perlindungan dan sedang menjalani pemeriksaan lanjutan. Jawaban itu tidak sepenuhnya menenangkanku, tetapi cukup memberi harapan. Setelah mereka pergi, rumah kontrakan kembali sunyi. Karin duduk terdiam. Wajahnya tampak lebih tenang, namun kelelahan jelas terlihat. Ia berkata bahwa fase terberat hampir berlalu. Namun, kami masih harus bertahan sampai semuanya benar-benar selesai. Kesabaran kembali menjadi kunci. Atu memandangnya dengan perasaan berbeda dari sebelumnya. Perempuan yang dulu kupandang rapuh, kini menjadi sosok yang paling sigap dan tegar di sisiku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian kebakaran, aku bisa duduk tanpa rasa panik yang berlebihan. Ketakutan masih ada, tetapi tidak lagi melumpuhkan. Aku menyadari bahwa kebenaran mulai menemukan jalannya. Meski prosesnya menyakitkan, arah akhirnya mulai terlihat jelas. Di tengah ketidakpastian yang tersisa, aku memahami satu hal penting. Pengungkapan ini bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang keberanian keluarga kami untuk bertahan dan tidak tunduk pada ancaman. Dan saat malam semakin larut, aku berdoa dalam diam, berharap episode selanjutnya bukan lagi tentang pelarian, melainkan tentang pemulihan dari luka yang terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja. Pagi berikutnya datang tanpa tanda damai. Aku terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu, teratur dan singkat. Karin sudah berdiri sebelum aku benar-benar sadar. Ia membuka pintu dengan sikap waspada. Seorang petugas menyampaikan kabar singkat bahwa kami harus bersiap pindah sementara. Tidak ada penjelasan panjang, hanya instruksi tegas. Aku merasakan kembali ketegangan yang sempat mereda. Koper kecil kami disiapkan dengan cepat. Tidak ada ruang untuk bertanya, apalagi menunda. Di perjalanan, aku memandang jalanan yang mulai sibuk. Kehidupan orang-orang berjalan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Kontras itu membuat dadaku terasa sesak. Kami tiba di sebuah fasilitas yang dijaga ketat. Pintu gerbang tertutup rapat. Kamera terpasang di setiap sudut. Aku tahu, tempat ini bukan sekadar persinggahan. Seorang perempuan memperkenalkan diri sebagai pendamping proses. Sikapnya profesional dan tenang. Ia menjelaskan bahwa beberapa informasi baru muncul semalam. Aku diminta duduk dan mendengarkan dengan saksama. Karin menggenggam tanganku, memberi isyarat agar aku kuat. Aku mengangguk pelan. Pendamping itu menyampaikan bahwa tekanan terhadap Ferdian meningkat. Ada upaya untuk melemahkan kesaksiannya melalui jalur tidak langsung. Aku menahan napas mendengarnya. Ia mengatakan langkah hukum terus berjalan, namun ada celah yang dimanfaatkan pihak tertentu. Proses ini menuntut ketahanan mental seluruh keluarga. Kalimat itu terasa berat. Aku bertanya, apakah Ferdian baik-baik saja? Jawabannya singkat, stabil namun lelah. 2 kata itu mengandung banyak arti yang tidak ingin ku dengar. Karin diminta memberikan keterangan tambahan. Ia berdiri tegak, menjawab pertanyaan dengan runtut. Aku melihat keberanian yang tidak pernah kutemukan sebelumnya.
Waktu berjalan lambat di ruangan itu. Setiap jeda membuat pikiranku melayang pada kemungkinan terburuk. Aku berusaha menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Menjelang siang, kabar baru datang. Beberapa saksi kunci mengundurkan diri karena tekanan. Informasi itu membuat suasana mendadak berubah tegang. Pendamping menjelaskan bahwa hal ini bisa memperpanjang proses. Namun, bukti utama tetap kuat. Ia menekankan agar kami tidak kehilangan kepercayaan. Aku merasa marah dan kecewa. Ketidakadilan terasa nyata di hadapanku. Orang-orang yang seharusnya berdiri untuk kebenaran justru memilih mundur. Karin menatapku dan berkata, "Kami tidak boleh goyah." Suaranya tenang, tetapi matanya menunjukkan kelelahan yang dalam. Aku mengangguk, meski hatiku bergejolak. Sore hari, aku akhirnya mendapat kesempatan berbicara dengan Ferdian melalui sambungan singkat. Wajahnya muncul di layar, tampak pucat namun tegar. Ia berkata proses ini menguras segalanya. Ia meminta maaf karena menyeret kami ke dalam situasi berbahaya. Ucapannya membuat tenggorokanku tercekat. Aku mengatakan bahwa seorang ibu tidak pernah menganggap pengorbanan anaknya sebagai beban. Kata-kataku membuatnya terdiam sejenak. Ia berkata, "Mungkin inilah harga dari kejujuran." Aku menjawab bahwa harga itu tidak boleh dibayar sendirian. Kami akan tetap berdiri bersamanya. Sambungan terputus sebelum aku siap. Layar kembali gelap, meninggalkan bayangan wajahnya di benakku. Aku duduk terdiam cukup lama. Malam turun dengan sunyi yang menekan. Fasilitas itu terasa dingin meski lampu menyala terang. Aku sulit memejamkan mata. Aku merenungkan semua yang telah terjadi. Dari menit pertama Ferdian menitipkan istrinya kepadaku, hingga kini kami berada di ambang akhir yang belum jelas. Aku menyadari bahwa episode ini adalah ujian paling berat. Bukan tentang bersembunyi atau melarikan diri, melainkan tentang bertahan di tengah tekanan terbuka. Karin berkata bahwa besok akan menjadi hari penentuan. Banyak hal diputuskan. Nada suaranya tidak memberi ruang untuk keraguan. Aku menatap langit malam melalui jendela kecil. Tidak ada bintang yang terlihat. Namun aku tahu, setelah gelap yang panjang, cahaya selalu mencari jalannya. Di dalam hati, aku bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Karena episode berikutnya bukan lagi tentang ancaman, melainkan tentang konsekuensi dari kebenaran yang akhirnya berdiri di hadapan semua orang. Hari penentuan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Pagi masih gelap ketika kami diminta bersiap. Tidak ada ruang untuk menunda atau mengeluh. Aku dan Karin dibawa ke sebuah gedung resmi dengan pengawalan ketat. Setiap langkah terasa berat, seolah membawa beban dari seluruh perjalanan panjang kami. Di dalam gedung itu, suasana begitu sunyi dan kaku. Wajah-wajah asing berlalu lalang tanpa ekspresi. Aku merasa kecil di tengah sistem yang besar dan dingin. Kami diminta menunggu di sebuah ruangan tertutup. Karin duduk di sampingku. Punggungnya tegak, tangannya saling menggenggam. Aku tahu ia sedang menahan banyak hal. Tak lama kemudian, Ferdian masuk dengan didampingi petugas. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali kulihat, tetapi sorot matanya tetap teguh. Dadaku langsung terasa sesak. Kami tidak diizinkan berbicara lama, namun tatapan singkat itu cukup untuk menyampaikan banyak hal. Aku melihat tekad yang tidak bisa lagi dipatahkan. Proses dimulai dengan pemaparan bukti, dokumen, rekaman, dan kesaksian disampaikan satu persatu. Setiap penjelasan terasa seperti membuka luka lama yang selama ini disembunyikan. Aku mendengarkan dengan tangan gemetar. Semua ketakutan yang pernah kami alami kini terurai menjadi fakta yang nyata. Tidak ada lagi yang bisa disangkal. Beberapa nama besar disebutkan. Reaksi di ruangan itu berubah. Ketegangan terasa jelas, bahkan tanpa kata-kata keras. Ferdian diminta memberikan pernyataan terakhir. Ia berdiri dengan suara tenang dan jelas. Ia tidak berbicara panjang, tetapi setiap kalimatnya tegas dan terarah. Ia mengatakan bahwa ia berbicara bukan demi dirinya sendiri.
Ia berbicara agar ancaman dan kebohongan tidak lagi menghancurkan keluarga lain. Kata-katanya membuat ruangan terdiam. Karin menunduk, menahan air mata. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Aku tahu perjuangan perempuan itu tidak sia-sia. Setelah pernyataan selesai, kami diminta keluar. Keputusan tidak diumumkan saat itu. Penantian kembali menjadi ujian terakhir. Beberapa jam kemudian, seorang petugas menghampiri kami. Wajahnya serius, tetapi nada bicaranya terkendali. Ia mengatakan proses hukum akan dilanjutkan secara resmi. Beberapa pihak telah ditetapkan sebagai tersangka. Perlindungan bagi saksi akan diperpanjang. Kalimat itu membuat lututku hampir lemas. Aku menutup mata sejenak. Beban yang selama ini menekan dadaku terasa sedikit terangkat. Meski belum sepenuhnya selesai, arah akhirnya sudah jelas. Ferdian menghampiriku dan memelukku erat. Untuk pertama kalinya, aku merasakan ketenangan dalam pelukan itu. Tidak ada lagi rahasia di antara kami. Ia meminta maaf sekali lagi. Aku menghentikannya dan berkata bahwa keberaniannya telah menyelamatkan banyak hal, termasuk kami. Karin berdiri di hadapan kami tanpa rasa takut. Ia bukan lagi perempuan yang berpura-pura lumpuh demi bertahan hidup. Ia berdiri sebagai sosok yang kuat dan utuh. Beberapa hari kemudian, kami diperbolehkan kembali ke kehidupan normal secara bertahap. Tidak ada lagi tempat persembunyian, meski kewaspadaan tetap ada. Rumah terasa berbeda saat kami kembali. Tidak ada rasa aman yang langsung hadir, tetapi ada kejujuran yang selama ini hilang. Aku membersihkan rumah perlahan, seakan menata ulang hidupku sendiri. Setiap sudut menyimpan kenangan, baik yang menyakitkan maupun yang menguatkan. Ferdian mulai menjalani proses pemulihan, bukan hanya fisik tetapi juga batin. Ia lebih banyak diam, namun tidak lagi dibayangi ketakutan. Karin mendampinginya dengan sabar. Hubungan mereka tidak sempurna, tetapi kini dibangun di atas kepercayaan, bukan kepura-puraan. Suatu sore, aku duduk sendirian di teras. Angin berhembus pelan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bisa bernafas tanpa rasa cemas berlebihan. Aku teringat hari ketika Ferdian menitipkan istrinya kepadaku. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan sederhana itu akan menyeret kami ke ujian sebesar ini. Namun kini aku mengerti, keberanian seringkali datang dari tempat yang tidak kita duga, dan terkadang kepura-puraan menyelamatkan nyawa sebelum kebenaran akhirnya berdiri. Cerita kami tidak berakhir dengan sempurna. Luka masih ada, bekasnya tidak hilang begitu saja. Tetapi kami selamat, dan itu sudah lebih dari cukup. Karena pada akhirnya, keluarga bukan tentang hidup tanpa masalah. Keluarga adalah tentang bertahan bersama ketika segalanya hampir runtuh, dan tetap memilih berdiri di sisi kebenaran. Dan ya, begitulah.